Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 11 Rabiul Awal 1443. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, dalil yang mengatakan andai kata ada dua Tuhan di dunia, maka dunia akan hancur. Bukan dua Tuhan ya, tetapi beberapa Tuhan. Itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Tulis la fasadata. Ini disebutkan pada surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima, kalaulah ada di pada keduanya, yaitu langit dan bumi, alihatun beberapa Tuhan illallah selain Allah, la fasadata. Niscaya langit dan bumi itu rusak. Karena kalau ada dua yang ngatur ya, satu ngalor satu ngidul, rusak. Nah, maka seperti orang-orang Majusi itu sangat bodoh. Mereka mengatakan Tuhan ada dua, Tuhan kegelapan dan Tuhan sinar. Nah, yang menciptakan kebaikan-kebaikan adalah Tuhan sinar, yang menciptakan keburukan-keburukan adalah Tuhan kegelapan. Ini perkataan yang sangat batil sama sekali ini. Berikutnya, di masjid dekat rumah saya dulu setiap hari Selasa saat sholat asar kadang diimami oleh ustadz pengajian ibu-ibu Selasa sore yang datang dari Solo, dan imam tadi sholat hanya 2 rakaat, jadi maksudnya qashar ya. Kemudian biasanya makmum menambah 2 rakaat sendiri. Itu bagaimana? Boleh, nggak ada masalah ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ketika di Mekah maka beliau itu mengimami orang-orang Mekah hanya 2 rakaat, tapi kemudian beliau mengatakan lanjutkan 2 rakaat lagi karena kami sedang safar. Kata kuncinya inna qaumun safrun. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang semisalnya, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh At-Tirmidzi. Ya ahlal balad, wahai penghuni kota ini yaitu Makkah, sallu arba'an, salatlah 4, fa inna qaumun safrun, karena kami ini adalah kaum yang safar, artinya kami qashar ya. Jadi setelah beliau salam 2 rakaat, kemudian beliau menoleh kepada jemaah, kemudian beliau mengatakan lanjutkan ya, masing-masing lanjutkan sendiri-sendiri 2 rakaat sehingga genap 4 rakaat. Sepertinya tidak ada masalah ya. Meskipun saya jujur hadis ini kata Syekh Albani dhaif ya, tapi saya buka dalam syarahnya Sunan Abu Dawud yaitu Aunul Ma'bud, itu disebutkan bahwa hadis semisal ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Dan Syekh Albani pun juga berhujjah dengan hadis ini dalam masalah yang lain ya, meskipun beliau mengatakan ini dhaif. Berikutnya, bolehkah imam kunut 5 kali sehari setiap salat fardu? Ini namanya kunut nazilah ya. Kalau kunut subuh ya tentu saja pada salat subuh saja, dan itu mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i yang melakukan. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali malah tidak mengatakan tidak disyariatkan, karena bagi mereka kunut subuh itu hadisnya tidak ada yang sahih. Adapun kunut witir ya pada salat witir setiap malam boleh sebagaimana mazhab Hanafi, atau hanya setengah akhir Ramadan sebagaimana mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun kunut nazilah ini memang 5 kali dalam sehari, jadi setiap salat fardu ya. Dalilnya dalam kitab Sunan, meskipun hadisnya juga ada di dalam kitab Bukhari ya, Sahih Bukhari, tapi saya carikan yang syahrun mutatabi'an, yang lafalnya jelas, menunjukkan bahwa Nabi kunut nazilahnya itu setiap salat 5 waktu, dan itu ada sebabnya ya. Qanata telah melakukan kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an, 1 bulan berturut-turut, fi dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wa salati subuh. Nah, salat 5 waktu. Fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat. Maksudnya adalah di akhir rakaatnya, yaitu ketika sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di rakaat yang terakhir beliau mendoakan keburukan terhadap suku-suku Bani Sulaim, yaitu Ri'il, Dzakwan, Usayyah, karena mereka sudah membunuhi para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahli-ahli qiraah. Wa yu'amminu man khalfah, diamini oleh para sahabat yang jadi jamaahnya. Hadis ini derajatnya hasan. Nah, inilah dalil bahwa kunut nazilah itu dilakukan pada sholat 5 waktu semuanya. Kapan dilakukannya? Ketika ada nazilah.
ada musibah besar yang menimpa umat Islam, seperti dalam kasus ini ada 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya qurra, ahli qiraah, orang-orang yang hafal Quran, dan dibunuh oleh orang-orang kafir yang kejam ini. Berikutnya, doa motor baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, doa memakai motor baru bagaimana? Apakah sama dengan memakai baju baru? Berbeda ya. Karena kalau pakai baju baru kan kasautanihi, engkau memakaikannya kepada saya, yaitu hadis tentang baju. Sekarang kita cari hadis tentang membaca doa ketika motornya baru atau mobilnya kita mempunyai baru, mobil yang baru. Meskipun mobil itu mungkin tidak kita beli dalam kondisi baru, kondisi second, tetapi kita memilikinya baru, nah itu sama saja. Doanya ini, idza afada ahadukum ra'ah, kalau seseorang itu menikahi seorang wanita, au khadiman au dabbah, atau membeli budak atau kendaraan, hendaklah dia memegang ubun-ubunnya kemudian mendoakan berkah, yaitu mendoakan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaih. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, min khairiha, dari kebaikannya, wa khairi ma jubilat alaih, dan kebaikan apa yang dia diciptakan atasnya, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukannya, wa syarri ma jubilat alaih, dan dari keburukan apa yang dia itu diciptakan di atasnya. Kalau dia itu merupakan onta, nah kalau sekarang bukan onta ya, tapi motor atau mobil, maka hendaklah dia pegang bagian ujung dari puncak dari punuknya. Jadi intinya bagian yang tertinggi dari apa yang kita beli tersebut. Nah, kalau motor berarti bagian kepalanya itu depannya dipegang sambil membaca doa ini. Kalau itu mobil ya bagian atasnya mobil itu ya dipegang kemudian sambil membaca doa ini. Hadisnya riwayat Hakim, derajatnya hasan, dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah sangat jarang dilakukan orang. Kalau Anda sudah terlanjur membeli motor, membeli mobil, belum membaca doa ini waktu dulu beli, ya sekarang didoakan, nggak ada masalah ya. Karena doa itu memang sebenarnya kapan saja boleh, tetapi memang sunnahnya setelah membeli itu kemudian kita baca. Berikutnya, tolong jelaskan definisi mahram, karena kemarin saya dibilangi istri, tetangga depan rumah saya bilang sama istrinya dia tidak boleh salaman sama mertuanya. Terus saya bilang mertua itu mahram sampai mati gitu. Saya mau jelasin, tetangga depan rumah takut tersinggung. Ini bisa jadi kasusnya berbeda dengan kasus yang antum paham ya. Karena gini, misalkan saya punya bapak, kemudian saya menikah. Nah tentu saja istri saya ini mahram dengan bapak saya, jelas itu ya. Karena wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, istri dari anak-anak kalian yang betul-betul anak kandung kalian. Nah berbeda lagi kalau misalnya saya punya bapak angkat. Nah, ketika saya menikah dengan seorang wanita, maka saya mengatakan kepada istri saya, kamu tidak mahram dengan mertua kamu, yaitu bapak saya ini, karena ini adalah bapak angkat, bukan bapak asli. Nah mungkin itu yang dimaksud ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang dimaksud adalah bapak asli, maka itu jelas itu adalah mahram berdasarkan nas, dalil jelas sekali dari Al-Quran. Untuk mengetahui mahram atau tidak, silahkan baca pada ayat hurrimat alaikum, surah An-Nisa ayat 23. Telah diharamkan bagi kalian untuk menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, dan seterusnya. Ini adalah mahram-mahram ya. Nah, mana dalil yang menunjukkan bahwa mertua mahram? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ummahatu nisaikum. Wa ummahatu, dan ibu-ibu, nisaikum, bagi istri-istri kalian. Nah, berarti mertua kita adalah mahram untuk kita. Kita menikahi seorang wanita, wanita itu punya ibu. Nah, ibu itu kan mertua kita, itu mahram sama kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Istri-istri dari anak-anak kalian yang dari sulbi kalian, artinya anak kandung kalian. Nah, saya punya bapak. Bapak itu berarti adalah bapak kandung saya, karena dia yang dengan sebab dia terlahir saya. Nah, bapak kandung saya ini ketika saya menikah dengan seorang wanita, maka bapak kandung saya ini mahram dengan istri saya, dengan wanita tadi ya, berdasarkan ini halailu abnaikum. Maka definisi mahram apa sih? Mahram itu adalah siapapun laki-laki
yang haram untuk menikahi seorang wanita selama-lamanya dengan sebab karena suatu hubungan, ya, baik itu hubungan nasab atau itu hubungan persemendaan. Ini kalau hubungan nasab misalnya saya dengan ibu saya, nah ini adalah hubungan nasab yang menyebabkan beliau adalah mahram dengan saya, sehingga saya tidak boleh menikahi beliau, ibu tidak boleh menikahi seorang anaknya. Atau karena persemendaan, yaitu pernikahan saya dengan mertua saya, yaitu ibunya istri saya. Nah, itu adalah mahram selama-lamanya. Meskipun istri saya sudah saya cerai anggaplah, atau sudah mati anggaplah, maka tetap ibunya istri saya tadi adalah mahram, karena selama-lamanya sudah tidak boleh saya nikahi lagi. Itu definisi mahram. Baik, berikutnya. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, mau tanya bagaimana hukumnya anak manggil orang tuanya sendiri Pak atau Bapak, sedangkan memanggil orang lain Abi. Nah, ini terbalik ya. Abi itu artinya bapakku. Nah, maka panggilan Abi itu malah pasnya untuk bapak kita sendiri. Meskipun boleh saja kita memanggil bapak kita Pak atau Bapak karena sesuai kebiasaan orang Indonesia. Tapi kalau kepada bapaknya Pak, kemudian kepada bapaknya orang lain Abi, nah ini malah tidak tepat ya. Kenapa? Abi, nah itu I-nya itu artinya ku, sehingga Abi itu artinya bapakku, padahal dia bukan bapakmu. Itu salah. Maka ini sesuatu panggilan yang terbalik. Coba antum baca Al-Quran. Bagaimana para nabi-nabi memanggil bapak-bapak mereka. Nabi Yusuf mengatakan kepada Nabi Yakub, ya abati, wahai bapakku. Abati itu sama dengan abi, hanya abati itu lebih halus. Meskipun ini jarang dipakai oleh orang Indonesia ya, mereka taunya abi, tapi semakna dengan abati. Nah, berarti abati atau abi itu adalah untuk memanggil bapaknya sendiri, bukan bapaknya orang lain. Demikian juga Nabi Ibrahim. Ini dia meskipun bapaknya kafir, dia masih hormat sama bapaknya. Dia mengatakan ya abati, wahai bapakku. Ini satu penghormatan kepada bapaknya. Ini jadi dalam bahasa Arab itu kalau orang mengatakan abati, ini satu penghormatan kepada bapaknya yang dipanggil dengan panggilan tersebut. Nah, maka janganlah terbalik dalam memanggil orang. Kepada bapaknya Pak saja, biasa ya, dianggap biasa. Kepada bapaknya orang lain menunjukkan akrabnya sehingga memanggil abati atau abi, ya, ini sesuatu yang terbalik. Salah, sesuatu yang salah. Kemudian terakhir ya, Ustadz, adakah hadis yang menjelaskan keluhan sahabat Nabi ketika mereka berada di majelis Nabi seakan-akan mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tapi setelah itu mereka lupa? Nah, ini hadisnya Hangdolah itu yang dimaksud pasti ya. Wallahu a'lam apakah ini yang antum maksud. Ya, kata kuncinya adalah sa'atan wa sa'atan. Ini hadisnya di dalam kitab Sunan, kalau tidak salah nih. Oh, ternyata dalam Sahih Muslim ada ini. Ini kisahnya panjang ya. Jadi ceritanya Hangdolah Al-Usaidi ini termasuk pencatat penulisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasanya disuruh untuk menuliskan wahyu atau menuliskan surat. Ini tidak jelas ya menulis apa, tapi termasuk penulisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hangdolah ini ketemu dengan Abu Bakar, ditanya bagaimana kondisimu. Maka dia menjawab, Hangdolah ini munafik nih. Nah, maka Abu Bakar kaget mengatakan, subhanallah, kamu itu ngomong apa? Maka Hangdolah menjelaskan, kita ini kalau di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita tentang neraka dan surga, seolah-olah kita melihat dengan mata kepala. Tapi nanti kalau sudah keluar dari majlis, kita afasnal azwaj wal aulad wal doyat. Kita sudah bermain-main dengan istri kita, dengan anak kita, dengan kehidupan dunia kita, fanasina katsiran, maka kami pun banyak lupa. Nah, ini mungkin yang untuk maksudkan ya. Jadi ketika di depan Nabi sungguh-sungguh melihat seolah-olah mata sudah melihat, mata kepala sudah melihat surga dan neraka. Begitu pulang ke rumah ya ketemu istri, ketemu anak ya, sendoguro sebagaimana biasanya. Berarti kan sudah lupa lagi. Nah, maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kami pun sama seperti itu, di rumah kami juga begitu. Nah, akhirnya pergi bersama Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hangdolah mengatakan, wahai Rasulullah, Hangdolah ini sudah munafik nih.
Maka Rasulullah tidak kaget, biasa aja. Beliau mengatakan, wa madzaka, lu ada apa sih? Nah, tanya. Jadi Nabi santai aja, ada apa? Nah, maka dijelaskan sebagaimana tadi dijelaskan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, kalau kalian itu senantiasa terus-menerus sebagaimana kondisi kalian di hadapan saya, dan juga dalam kondisi zikir terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti malaikat-malaikat akan jabati tangan-tangan kalian meskipun kalian berada di atas dipan-dipan kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah, akan tapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Sesaat dan sesaat. Maksudnya gimana sa'atan wa sa'ah itu? Ya, namanya manusia itu tidak bisa terus-menerus begitu, ya. Sesaat dia sebagaimana di hadapan Rasulullah SAW kondisinya begitu. Nah, saat lagi dia karena ketemu dengan perkara dunia, ya berarti dia kondisinya menyesuaikan dengan kondisi dunia. Nah, ini tidak ada masalah seperti ini. Ini bukan sesuatu yang tercela atau terlarang, ya. Karena itu ringkasnya sahabat Nabi SAW pun juga manusia biasa, sehingga mereka mengalami juga apa yang kita alami. Meskipun para sahabat Nabi SAW memang adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada siapapun generasi setelahnya yang lebih baik daripada generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada kali ini. Benarnya dari Allah taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sebagai penutup, ini ada perkataan Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadirul Usul. Dia mengatakan sa'atan wa sa'ah itu adalah sa'atu dzikri wa sa'atun linnafsi. Jadi sesaat untuk berzikir, sehingga khusyuk mendengarkan tausiah Nabi SAW. Tapi sesaat juga untuk diri kita, yaitu untuk kehidupan cari ma'isyah dan sebagainya. Tidak ada masalah seperti itu. Nalkuru sa'atan wa nalhu sa'atan. Kita zikir sesaat, kemudian kita berlelahanan sesaat. Artinya mengurusi dunia kita sesaat, gak ada masalah. Yang penting tidak haram. Namanya manusia hidup ya perlu dunia. Lah apa kita tidak perlu makan, tidak perlu minum? Nah, yang penting apa yang kita lakukan dari perkara-perkara dunia itu membikin ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan misalnya pakai tangan kanan membaca bismillah, nah, ini makan yang meskipun ini perkara dunia tapi menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.